Tanah sengketa merupakan lahan yang menjadi objek perselisihan atau konflik antara dua atau lebih pihak yang mengklaim kepemilikan atau hak atas tanah tersebut. Penyebab sengketa tanah bisa bermacam-macam, tetapi konflik yang kami ambil adalah karena perceraian, sehingga mantan suami istri tersebut memperebutkan tanah bagian mereka. Sengketa tanah seringkali memicu konflik sosial dan hukum yang kompleks, menghabiskan waktu dan sumber daya baik bagi individu maupun pemerintah. Penyelesaian sengketa tanah seringkali melibatkan proses hukum, mediasi, atau negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Kali ini, kelompok kami akan meroleplay kasus sengketa dengan penyelesaian menggunakan negosiasi dan akan berakhir dengan kesepakatan yang adil atau win-win solution. Halo? Halo, kita bisa ketemu nggak buat pembagian harta? Iya, di taman ya. Halo? Kita udah pisah, jadi semuanya dibagi dengan adil ya. Nggak, aku mau lebih banyak. Nah, pembagian kan harus adil. Loh, di mana-mana cewek yang lebih banyak ya? Enggak, aku nggak setuju. Semuanya harus dibagi dengan adil. Terserah kamu lah, yang penting aku maunya yang begitu. Sudah, kita pergi ke pengadilan aja biar ada pihak penengahnya. Kenapa harus ke sana? Diselesaikan sekarang aja lah. Jugaan bisa tinggal buat surat persetujuan setelah ditandatangani. Kan aku tidak setuju, jadi tidak bisa lah. Ya sudah, daripada lama-lama di sini, ayo kita sekarang ke sana. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Ada apa, Pak? Bu, itu ingin menyelesaikan masalah tentang pembagian tanah, Pak. Bagaimana? Mantan istri saya mengajak saya bertemu untuk membahas tentang pembagian tanah. Saya ini ingin tanahnya itu milik dia sendiri, tapi menurut saya itu kan tidak adil. Baiklah, saya akan mendiskusikannya dulu dengan rekan saya. Kita harus meluruskan pandangan mereka supaya dapat mencapai kesepakatan. Saya memahami pandangan kalian berdua. Nah, apakah ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan terkait pembagian tanah ini? Mungkin melalui evaluasi nilai atau pembagian waktu penggunaannya? Bersedia, Pak Bu, untuk mempertimbangkan secara adil. Dengan Ibu, pembagian saya mendapatkan lebih banyak karena kan selama ini pengolahannya saya yang banyak terlibat dibandingkan Yogi. Jika seperti itu, tanah itu milik saya karena saya yang pertama membelinya. Cukup, kalian malah ribut gini saja. Jadi pembagiannya dibagi secara rata karena seperti keterangan kalian bahwa mulai dari pembelian tanah sampai pengolahannya kalian seimbang, sedangkan sang mantan istri berbicara bahwa dia ingin lebih banyak. Itu tidak adil. Bagaimana jika kita bagi secara rata? Saya bersedia untuk mendapatkan hasil yang rata dan adil. Tidak, saya tidak setuju. Selama pengolahan kan saya yang lebih banyak terlibat, Pak. Kalian kan adalah mantan suami istri yang dulunya kalian menjalani kehidupan bersama. Nah, setelah kalian bercerai, maka otomatis hak yang seharusnya kalian punya
termasuk harta, anak dan lain-lain, harus kalian bagi secara rata dan adil. Karena sebelumnya hal tersebut adalah milik kalian bersama. Setelah dipikir-pikir, saya memang terlalu egois untuk mendapatkan yang lebih. Jika begitu, saya setuju untuk pembagian secara rata. Ini. Oh, baiklah, bagaimana jika saya mempertahankan bagian barat dan Anda bagian timur? Baiklah, itu mungkin bisa diterima. Saya melihat ini sebagai langkah maju yang positif. Apakah ada pertimbangan lain yang perlu diperhatikan? Misalnya pembagian tanggung jawab, perawatan, atau perpajakan gitu misalnya? Saya setuju untuk berbagi tanggung jawab untuk perpajakan dan perawatan sesuai tanah yang kamu pegang. Ya, itu adil. Saya setuju dengan hal tersebut. Saya akan menyusun perjanjian tertulis yang mencakup semua kesepakatan ini agar tidak adanya kesalahpahaman lagi. Dan pertemuan kali ini berhasil mencapai kesepakatan yang adil. Untuk itu kita tutup pertemuan hari ini.